Shalom, selamat pagi, selamat hari Paskah, selamat hari kebangkitan Tuhan kita. Ini adalah hari yang berbahagia, hari kemenangan iman kita, karena pada hari ini kita memperingati Tuhan kita yang kekasih boleh mengalahkan maut, dia bangkit dan menang untuk kita semua. Mari kita memuji Tuhan dan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 192, Meski Dijaga Kuburnya. Meski dijaga kuburnya, tak usah kau sendu. Di hari Minggu yang cerah, telah bangkit Tuhanmu. Bernyanyi, bergembiralah, bersyukur tak jauh. Tiap hari Minggu ingatlah, telah bangkit Tuhanmu. Sedih dan suram rasanya di pagi yang gelap. Mulia hari bangkitnya, kuasa maut lenyap. Bernyanyi, bergembiralah, bersyukur tak jemu. Tiap hari Minggu ingatlah, telah bangkit Tuhanmu. Meski dijaga kuburnya, tak usah kau sendu. Di hari Minggu yang cerah, telah bangkit Tuhanmu. Bernyanyi, bergembiralah, bersyukur tak jemu. Tiap hari Minggu ingatlah, telah bangkit Tuhanmu. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menabiskan ibadah kita pada pagi ini. Sambil kita semua mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Yahweh Zebaot, yaitu Sang Bapa, Sang Anak, dan Roh Kudus. Kiranya berkat dan pengasihan dari Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai tiap-tiap saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 57. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57, demikian firman Tuhan. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai alam maut, di manakah kemenanganmu? Dan sengat maut adalah dosa, dan kuasa atas dosa adalah Taurat.
Namun syukur kepada Elohim yang memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita melanjutkan pembacaan kita dengan bermazmur dari Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 13. Saya akan memimpin pembacaan ini bagi kita. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Mari kita memuji Tuhan. Mazmur Daud, pujilah Yahweh hai jiwaku, dan segenap batinku pujilah namanya yang kudus. Pujilah Yahweh hai jiwaku, dan janganlah melupakan segala kebaikannya. Dia yang telah memberikan pengampunan atas segala kesalahanmu, dan yang telah memberikan kesembuhan atas segala penyakitmu. Dia yang telah menebus hidupmu dari kebinasaan, dan yang telah memahkotai engkau dengan kasih setia dan belas kasihan. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Masa mudamu diperbaharui seperti Raja Wali. Yahweh menjalankan kebenaran dan keadilan kepada semua orang yang tertindas. Dia menunjukkan jalan-jalannya kepada Musa dan perbuatannya kepada Bani Israel. Yahweh itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Dia tidak akan senantiasa menghukum atau menyimpan murkanya untuk selama-lamanya. Dia tidak memperlakukan kita sesuai dengan dosa-dosa kita, atau membalas kepada kita sesuai kesalahan kita. Seperti tingginya langit di atas bumi, begitulah kasih setianya yang besar terhadap orang-orang yang hormat akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya pelanggaran-pelanggaran kita daripada kita. Seperti Bapa menyayangi anak-anaknya, demikianlah Yahweh menyayangi orang-orang yang hormat akan Dia. Puji nama Tuhan. Sungguh besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita dan bagi kita. Dia telah menebus hidup kita dari kebinasaan. Dan umat tebusannya Dia mahkotai dengan kasih setia dan belas kasihan. Dia menjalankan kebenaran dan keadilan, dan menunjukkan kasih sayang panjang sabar, kasih setia yang berlimpah kepada kita. Mari kita memuji Dia dengan pujian dari Kidung Jemaat 194, Dikau yang bangkit maha mulia, dan kita akan mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan.
Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur oleh karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, dan bahwa kami semua juga sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus untuk menerima hidup yang baru, jaminan, kepastian, keselamatan bersama dengan Kristus. Saat ini kami rindu lagi mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah waktu ini, biarlah firman Tuhan boleh menguatkan, meneguhkan, dan juga memberikan pengetahuan rohani yang baru untuk setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu ini. Amin. Salam semua, selamat pagi, selamat Paskah untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ya, mengenai Paskah atau di seputar Paskah dari Keluaran pasal 12. Ya, Keluaran pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Bisakah saya minta Ci Eli bisa membaca untuk kita Keluaran 12 ayat 1 sampai 13? Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 13. Yahweh berfirman kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan dari bulan-bulan, bagaimana itu akan menjadi bulan pertama bagimu di setiap tahun. Katakanlah kepada semua jemaat Israel pada hari ke-10 dalam bulan ini, setiap suami harus mengambil seekor domba bagi mereka menurut keluarga leluhur mereka, seekor domba untuk setiap keluarga. Jika rumah tangga itu terlalu sedikit jumlahnya untuk makan seekor domba itu, biarlah ia dan tetangga yang dekat rumahnya mengambilnya menurut jumlah jiwa, masing-masing sesuai dengan kemampuan makannya. Haruslah kamu memperkirakannya terhadap domba tersebut. Dombamu harus sempurna, jantan berumur setahun. Kamu harus mengambilnya dari antara anak domba atau dari antara kambing milikmu. Kamu harus mengurungnya sampai hari ke-14 dari tahun yang sama, dan seluruh kumpulan jemaat Israel harus menyembelihnya di malam hari. Mereka harus mengambil darah itu dan menaruhnya pada kedua tiang dan pada ambang pintu rumah tempat mereka memakannya. Mereka akan memakan daging itu di malam hari, dipanggang dengan api, dan haruslah mereka memakannya dengan roti tidak beragi dan sayur pahit. Jangan memakannya mentah atau direbus dengan air, melainkan dipanggang di api, kepalanya bersama kaki-kakinya dan dengan isi perutnya. Janganlah kamu sisakan hingga pagi hari. Yang tertinggal sampai pagi daripadanya haruslah kamu bakar dengan api. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu memakai sabuk, kakimu memakai kasut,
dan ada tongkat di tanganmu, dan kamu harus memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Yahweh. Sebab aku akan melintas tanah Mesir pada malam ini. Aku akan memukul semua yang sulung itu di tanah Mesir, baik manusia dan ternak. Dan aku akan menjatuhkan penghakiman terhadap semua dewa-dewa di Mesir. Akulah Yahweh. Darah pada rumah-rumah tempat kamu berdiam itu akan menjadi tanda bagimu. Dan ketika aku melihat darah itu, aku akan lewat daripadamu. Dan tulah yang menghancurkan tidak ada bagimu ketika aku mendatangkan hukuman atas tanah Mesir. Ya, Amin. terima kasih. Terima kasih sudah membacakan untuk kita. Ya, dan kalau kita melihat di ayat 14 ya, di situ dikatakan hari ini akan menjadi peringatan ya bagimu. Ya, kamu harus menjaganya sebagai sebuah perayaan kepada Yahweh untuk generasi-generasimu dan sebagai suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Ya, itulah sebabnya orang Yahudi sampai hari ini masih merayakan Paskah ya dengan setting perjanjian lama seperti ini ya, khususnya mereka yang belum percaya kepada Yesus ya sebagai Mesias. Ya, nah jadi ini adalah ayat yang penting sekali. Ya, kalau kita melihat ayat yang kedua di situ dikatakan bulan ini akan menjadi permulaan dari bulan-bulan bagimu ya. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu di setiap tahun. Ya, jadi kalender orang Israel itu ya dimulai dengan kisah Paskah ini. Ya, itu permulaan ya dari kalender mereka karena ini adalah peristiwa yang sangat penting sekali untuk mereka. Kalau teman-teman Muslim ya itu mereka punya kalender itu adalah kalender Hijriah ya. Karena tahun 622 ya itu nabi mereka dengan para pengikutnya pindah ya dari Mekah ke Madinah. Ya, nah jadi kalender mereka disebut ya itu kalender atau tahun Hijriah. Nah, tetapi bagi orang Israel ya ini Paskah inilah ya, Paskah ini yang menjadi itu permulaan dikatakan dari bulan-bulan ya atau menjadi bulan pertama bagimu di setiap tahun itu artinya bahwa uh, di peristiwa Paskah dan juga peringatan Paskah ya itu menjadi uh, titik sentral ya di dalam kehidupan mereka ya di dalam keimanan mereka. Nah, pagi ini kita akan bersama-sama membahas topik kita adalah Paskah ya dalam perspektif perjanjian lama. Ya, ini gambarannya orang Israel di Mesir ya mereka menyapu ya darah domba atau darah kambing ya di ambang-ambang pintu rumah mereka. Nah, kalau kita melihat ya ke dalam perjanjian baru ada satu peristiwa ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian ya kemudian dia bertemu ya dengan ada dua murid itu ya kalau nggak salah ya, di jalan ke Emmaus ya di dalam Lukas 24 ya kemudian di situ Tuhan Yesus uh, dia menolong mereka ya untuk memahami ya bagian-bagian dari perjanjian lama dan perkataan Tuhan Yesus yang terkenal ya ketika Yesus berkata kepada dua muridnya ini ya yang sedang berjalan ke Emmaus dan dia temui ya di situ Tuhan Yesus mengatakan hai kamu orang bodoh ya mereka disebut orang bodoh ya betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ya, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ya, Mesias ya, harus menderita, dia harus mati
untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dirinya dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi peristiwa Paskah yang terjadi di Mesir, ya, mereka harus menyembelih domba, kemudian darahnya disapukan pada ambang-ambang pintu, sehingga kemudian malaikat maut tidak masuk, ya, dan membunuh anak sulung di rumah itu. Ya, itu adalah, ya, merupakan tipos, ya, itu perlambang dari apa yang akan terjadi di masa depan. Ya, itulah Kristus sebagai Mesias, sebagai anak domba Elohim yang akan menghapus dosa manusia. Ya, siapapun yang percaya, yang melakukan itu perintahnya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa mereka juga akan diluputkan dari maut, ya, dalam hal ini adalah kematian yang kekal. Kemudian kita lihat juga selanjutnya, Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi. Ya, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Ya, jadi di sini Tuhan Yesus dia merujuk, ya, kepada seluruh perjanjian lama, mulai dari Kejadian sampai Maleakhi. Ya, kelima kitab Musa, Taurat Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, berbicara tentang Kristus. Kemudian kitab nabi-nabi, kitab Yesaya, Yehezkiel, ya, Mika, Amos, ya, Daniel dan seterusnya juga berbicara tentang dia, merujuk tentang kedatangan Mesias. Dan bahkan kitab Mazmur, ya, yang biasa dinyanyikan sebagai pujian di dalam bait suci di perjanjian lama, ya, itu juga berbicara tentang kedatangan Mesias. Ya, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ya, Mesias harus menderita seperti yang dinubuatkan di dalam kitab suci, kemudian bangkit dari antara orang mati, kemudian dikatakan dalam namanya, dalam nama Mesias. Ya, yang diurapi itu berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Harus disampaikan kepada segala bangsa. Ya, Tuhan Yesus di sini meng-highlight, ya, apa yang menjadi misi dari para murid, apa yang menjadi misi Anda dan saya. Ya, apa yang menjadi misi dari gereja Tuhan, yaitu menyampaikan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Ya, orang harus bertobat, ya, dari segala dosa-dosanya, kemudian orang harus menerima Kristus, Sang Mesias sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, barulah mereka dosa-dosanya bisa diampuni. Ya, ini intisari, ya, dari Alkitab. Ya, Alkitab itu kalau kita misalnya memberikan sebuah judul, ya, untuk Alkitab, ya, maka Alkitab itu adalah, ya, kisah mengenai keselamatan. Ya, atau Alkitab itu adalah kisah mengenai penebusan. Ya, itu penebusan. Tuhan adalah Tuhan yang menebus dosa-dosa umatnya. Ya, dan klimaksnya itu adalah pada peristiwa Jumat Agung, ya, kematian Kristus di kayu salib, kemudian kebangkitannya yang kita rayakan hari ini. Ya, itulah klimaks, itulah puncak. Ya, itulah kulminasi, ya, titik. Ya. Dan setelah itu tidak ada lagi. Inilah puncak, Saudara. Ketika kita merayakan Paskah, ya, inilah, ya, berita yang terbesar yang harus kita sampaikan kepada seluruh dunia. Yaitu apa? Berita mengenai pertobatan, seruan pertobatan dan
berita mengenai pengampunan dosa, ya, berita mengenai keselamatan, ya, berita mengenai kehidupan kekal di surga yang pasti, ya, bagi orang yang percaya kepada Kristus, ya, orang yang menerima Kristus. Nah, ketika kita membaca tadi, ya, yang dibaca tadi oleh Cieli, ya, nah, dari Keluaran 12 itu tadi, pengamatan apa yang dapat kita buat, ya, tentang Paskah dari teks kita, ya. Nah, tadi kita melihat bahwa Tuhan mengatakan, ya, bulan ini menjadi permulaan segala bulan bagimu. Jadi Tuhan menandai kalender Israel dengan peristiwa Paskah. Ya, jadi sekali lagi itu menandai atau itu mengindikasikan bahwa peristiwa Paskah ini adalah peristiwa yang terbesar, yang terpenting. Ya, keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir, ya, mereka dibebaskan, ya, dan itu disebut Paskah. Ya, itu adalah, ya, peristiwa yang paling penting di dalam seluruh sejarah Israel, dan juga di Perjanjian Baru itu menjadi peristiwa yang paling penting di dalam seluruh sejarah gereja. Ya, bukan kelahiran Kristus, ya. Walaupun itu kita rayakan, orang Yahudi tidak merayakan itu, ya, tetapi mereka merayakan Paskah ini. Ya, kematian dan kebangkitan Kristus itu peristiwa yang paling penting, ya. Makanya, ya, gereja itu lambangnya adalah salib, kan? Lambang kita itu salib dan kubur kosong. Ya, itulah lambang dari gereja Tuhan. Ya, Paskah akan menjadi hari besar bagi Israel. Hari itu begitu monumental sehingga Tuhan mengatur kalender mereka berdasarkan hari itu. Ya, Paskah itu menjadi hari besar atau hari yang terbesar, ya, di dalam sejarah Israel. Ya, dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus juga sebelum waktu dia disalibkan, ya, dia mengadakan perjamuan, ya. Sebelum dia ditangkap itu kan dia baru saja melakukan, itu adalah minggu, ya, di mana mereka merayakan Paskah. Ya, dan dia makan Paskah, ya, itu melakukan perjamuan Paskah bersama dengan murid-muridnya seperti yang dilakukan oleh semua orang Yahudi yang lain di Israel pada waktu itu dan di seluruh dunia, ya. Dan kemudian dia memberikan penjelasan bahwa dia akan segera ditangkap, dia akan dibunuh, dia akan mati, ya, tapi hari yang ketiga dia akan bangkit. Dan murid-murid mereka tidak mengerti, mereka tidak percaya, ya. Dan Petrus dia bilang, waktu Yesus mengatakan, ini kalian semua akan meninggalkan aku, kalian akan tercerai-berai. Ya, itu Petrus bilang apa? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Ya, tapi Tuhan bilang, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali, katanya. Ya, tapi Petrus nggak percaya juga murid-murid lain. Tetapi itulah, ya, itu sejarah yang bisa kita lihat, ya, di dalam kitab Injil. Jadi Paskah akan menandai dimulainya tahun baru mereka. Bangsa-bangsa di sekitar Israel memiliki cara yang berbeda untuk menandai tahun baru. Ya, sebagian merayakan tahun baru di musim gugur, sebagian merayakan tahun baru di musim semi. Ya, setiap bangsa atau kelompok bangsa memiliki alasan tersendiri tentang cara mereka mengukur tahun mereka. Dan banyak dari mereka secara religius terkait dengan kesuburan dan siklus pertanian. Ya, misalnya Imlek, itu kan terkait dengan apa namanya, itu siklus pertanian itu, ya, kesuburan, serta juga ada yang terkait dengan penyembahan dewa-dewa jahat yang telah berdiam di Kanaan. Ya, itu dalam konteks Kanaan ini. Ya, Tuhan tidak ingin umatnya meniru bangsa-bangsa tempat mereka tinggal, ya, karena orang-orang Kanaan termasuk orang Mesir, ya, semua perayaan mereka itu, ya, ada kaitannya dengan itu penyembahan berhala. Ya, jadi Tuhan meminta Israel, ya, memerintahkan Israel menandai kalender mereka dengan peristiwa ketika tulah ke-10 ditimpakan kepada Mesir, sehingga bangsa Israel terbebas. Ya, ketika tulah 10 itu, ya, kita lihat itu 10 tulah di Mesir,
Ya Tuhan mulai timpakan satu demi satu, air menjadi darah. Nggak bertobat juga Firaun dan orang Mesir. Katak, agas, lalat, penyakit sampar. Kemudian bisul, hujan batu, belalang kegelapan. Masih nggak bertobat juga. Masih tidak mau membebaskan orang Israel. Tapi setelah tulah yang ke-10, yaitu kematian anak sulung, maka seluruh orang Mesir, ya, mereka minta orang Israel secepatnya keluar dari Mesir. Itu segera pergi, pergi, pergi dari Mesir. Kalau nggak mati semua kita ini. Ya, mereka melihat itu ya sebagai ya itu sesuatu yang mengerikan. Ya, bagi orang Mesir, peristiwa Paskah adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Ya, bagi setan, peristiwa Paskah itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Tapi bagi umat Israel yang ada di dalam penindasan perbudakan Mesir, ya, disiksa, ditindas, dipaksa kerja, ya, mengalami kerja paksa, ya mereka membangun ya, tempat-tempat perbekalan, kota-kota orang Mesir, ya, peristiwa Paskah itu adalah berkat. Jadi bagi anak sulung, bagi orang Mesir itu adalah sebuah kengerian karena apa? Semua anak sulung mereka di setiap rumah mati, termasuk anak sulung dari Firaun. Bahkan ya anak-anak sulung dari ternak mereka mati. Anda bisa bayangkan itu kengeriannya itu. Ya, kalau misalnya di satu kota, di Jakarta misalnya, apa di Jogja misalnya, ada anak sulung. Semuanya mati pada hari yang sama. Wah, mengerikan sekali, bukan? Kalau ada misalnya 100.000 aja orang hidup di apa namanya, itu di satu kota. Ini bukan hanya di satu kota, ini di satu bangsa, di seluruh Mesir, ya kan? Bukan hanya di satu kota loh. Ya, di seluruh Mesir dikatakan itu seluruh anak sulung mati pada hari yang sama, termasuk hewan-hewan mereka. Anda bisa bayangkan kengeriannya. Tapi bagi orang Israel, bagi umat Tuhan, ya itu adalah berkat. Itu adalah berkat. Nah, kalau kita melihat tadi, membaca di Keluaran 12 ayat 3 sampai 6, ya di situ dikatakan setiap rumah tangga harus mengambil seekor domba ya untuk dikorbankan. Setiap rumah tangga, tetapi kalau jumlahnya terlalu sedikit, mereka boleh ya itu mengajak keluarga lain, yang penting ya domba itu untuk dikonsumsi secara cukup oleh setiap orang. Ya, lalu kemudian darahnya diambil, disapukan di ambang pintu. Kemudian mereka juga diperintahkan untuk makan roti yang tidak beragi ya. Ragi itu perlambang dosa itu kan. Jadi mereka tidak boleh makan roti yang beragi ya, karena ragi itu ya melambangkan hidup yang berdosa. Artinya mereka harus menguduskan diri mereka. Orang-orang Israel juga sama, mereka juga adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Ya, tetapi Tuhan mau mereka menguduskan diri mereka, artinya apa? Mereka harus ya, mengintrospeksi diri. Kemudian datang kepada Tuhan memohon pengampunan dosa. Ya, selama perayaan Paskah itu. Ya, selama waktu-waktu itu menjelang Tuhan menjatuhkan hukuman atas seluruh Mesir. Ya, jadi mereka harus makan Paskah sebelum berangkat, ya itu Keluaran 12 ayat 11. Ya, di situ Tuhan mengatakan, beginilah kamu harus memakannya. Jadi dengan kesiapan, ya, dengan kesiapan, ya mereka harus benar-benar siap untuk segera berangkat pada hari itu. Ya, beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu memakai sabuk, kakimu memakai kasut, dan ada tongkat di tanganmu. Ya, jadi ini adalah sebuah gambaran orang yang siap-siap untuk melakukan perjalanan. Ya, lalu kemudian dan kamu harus memakannya cepat-cepat. Ya kan, itu seperti apa taruna-taruna itu ya di Akmil. Ya, kalau saya lihat itu
di medsos atau di YouTube, ya mereka makannya cepat-cepat itu, ya. Karena bisa dengan sekejap, kemudian komandan kasih perintah, semua tinggalkan tempat jalan. Nah, itu ya. Nah, jadi mereka harus makan Paskah sebelum berangkat dan dilakukan dengan cepat-cepat dikatakan. Artinya mereka harus siap ya untuk segera berangkat. Lalu kemudian itulah Paskah bagi Yahweh. Ya, dikatakan itu peringatan itu adalah Paskah bagi Yahweh. Ya, jadi perayaan itu adalah bagi Tuhan sendiri. Ya, sebagai penghormatan kepada Tuhan. Ya, sebagai pernyataan iman kepada Tuhan. Ya, bahwa mereka percaya akan ya itu penyediaan Tuhan. Kemudian Keluaran 12 ayat 12, di situ dikatakan Tuhan sendiri akan berjalan melalui negeri itu untuk membunuh anak sulung manusia dan hewan sebagai hukuman atas para dewa Mesir. Ya, Tuhan sendiri akan berjalan melalui negeri itu. Ya, itu siapa yang bisa berjalan? Di satu Mesir itu kan luas kan itu. Ya, siapa yang bisa ya di dalam satu hari atau di dalam satu waktu yang sama ya dia bisa mengcover seluruh wilayah yang sangat luas. Ya kecuali ya sosok ya Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang, oleh waktu dan oleh materi. Tuhan yang bisa berada di segala tempat ya pada saat yang sama. Ya kan? Jadi Tuhan yaitu menyampaikan kepada orang Israel melalui Musa, ya Tuhan sendiri akan berjalan melalui negeri itu untuk membunuh anak sulung manusia dan hewan sebagai hukuman atas para dewa Mesir. Ya, jadi sebetulnya yang Tuhan mau lakukan di situ apa? Yang Tuhan mau lakukan adalah bahwa ya dia mau menghukum orang Mesir karena mereka penyembah berhala. Ya, jadi bayangkan ya di tengah-tengah mereka ada orang Israel ya yang menyembah Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup yaitu Yahweh Sang Pencipta. Ya, tetapi mereka tidak memperdulikan itu. Mereka tetap dengan kebiasaannya, ya dengan ritual-ritualnya, yaitu menyembah kepada berhala-berhala. Ya, dan kita tahu bahwa tulah-tulah yang Tuhan jatuhkan itu semuanya itu terkait ya itu dengan dewa-dewanya mereka. Ya, Tuhan sedang menghukum ya orang-orang Mesir karena mereka adalah ya para penyembah berhala. Ya, dengan membunuh semua anak sulung baik manusia dan hewan. Ya, nah bisa kita lihat gambaran ini ya ketika malaikat-malaikat Tuhan atau Tuhan sendiri ya akan masuk ke setiap rumah, maka dia melihat itu ada darah domba ya di ambang pintu, lalu kemudian dia melaluinya. Itulah artinya Paskah dari bahasa Ibrani Pesak. Ya Pesak artinya melalui atau melewati. Ya, jadi itu arti Paskah di dalam Perjanjian Lama. Ya Tuhan atau malaikat Tuhan melewati rumah-rumah orang Israel, tidak membunuh anak sulung yang ada di situ, setelah dia melihat ada ya darah domba yang disapukan ya di ambang-ambang pintu rumah mereka. Jadi darah itu menebus orang-orang yang ditutupinya. Ya, dan di dalam perjanjian baru darah Kristus, darah Mesias ya juga menebus dosa orang-orang yang ditutupinya. Ya, jadi ketika Tuhan itu kalau kita melihat diri kita melihat diri kita sebagai orang berdosa. Ya, kita melihat orang lain sebagai orang berdosa. Ya, tetapi ketika Tuhan melihat dan Tuhan ketika melihat setiap orang ya tanpa ya saudara Kristus, dia melihatnya sebagai orang berdosa dan harus dihukum. Ya, tetapi ketika Tuhan melihat setiap orang dan dia melihat ada darah Kristus ya disapukan di ambang pintu hatinya, maka Tuhan memandang orang itu sebagai orang
ya, orang yang dibenarkan, ya, dan Tuhan tidak akan menghukum orang itu. Ya, nah jadi saudara, kebenaran ini juga ya itu berlaku dan menjadi milik kita. Ya, bahwa melalui darah Kristus Tuhan memandang kita sebagai orang yang benar. Ya, kita dibenarkan oleh Kristus yang sudah membenarkan kita melalui pengorbanan darah. Ya, makanya peristiwa Paskah itu dimulai dengan Jumat Agung gitu. Itu dalam satu rangkaian. Ya, Kristus mati sama seperti di perjanjian lama, anak domba harus ya itu disembelih, mati, kemudian anak domba darahnya disapukan pada ambang-ambang pintu, ya. Kristus mati, darahnya disapukan ya di pintu hati kita. Sehingga ketika Tuhan mau menghukum, dia melihat ini adalah umat. Ya, darah domba itu menjadi perlambang bahwa orang Israel adalah umat Tuhan yang sudah dia benarkan. Ya. Dan darah Kristus juga sama, itu ya itu menjadi uh, itu pertanda ya bahwa kita itu adalah umat Tuhan. Ya, kita adalah milik Tuhan. Itulah sebabnya di dalam Alkitab Tuhan Yesus mengajari kita ya menyebut Tuhan itu sebagai Bapa. Ya kan kita adalah anak-anaknya. Ya, anak-anak Elohim. Ya, kita semua adalah anak-anak Tuhan. Ya, kita semua adalah miliknya. Ya, karena dia sudah menebus kita. Ya. Ayat 12, sebab aku akan melintasi tanah Mesir pada malam ini. Aku akan memukul semua yang sulung itu di tanah Mesir, baik manusia dan ternak, dan aku akan menjatuhkan penghakiman terhadap semua dewa-dewa di Mesir, akulah Yahweh. Ya. Darah pada rumah-rumah tempat kamu berdiam itu akan menjadi tanda bagimu. Dan ketika aku melihat darah itu, aku akan lewat daripadamu, dan tulah yang menghancurkan tidak ada bagimu. Ya, tulah yang menghancurkan tidak ada bagimu. Aku akan lewat ketika aku melihat darah itu. Ya, ketika aku mendatangkan hukuman atas tanah Mesir. Tulah yang menghancurkan tidak ada bagimu. Ya, saudara, betapa beruntungnya kita kan? Ya, bahwa kita tidak lagi berada di bawah penghukuman. Oleh karena darah Kristus sudah menebus, sudah membebaskan kita. Nah, jadi apa kesimpulan dan aplikasi dari peristiwa Paskah ini? Ya, yang pertama, saudara, peristiwa Paskah di Mesir mengimplikasikan bahwa di hadapan Tuhan kondisi orang Mesir dan orang Israel adalah sama. Ya, sama-sama orang berdosa. Ya, jadi orang Israel itu tidak lebih baik. Mereka menjadi umat Tuhan itu ya tidak berarti bahwa mereka itu lebih baik. Ya, mereka sama-sama orang berdosa, sama berdosanya dengan orang-orang Mesir. Ya kan? Bahkan walaupun mereka adalah penyembah Yahweh, ya mereka juga hidup dalam dosa. Setiap kita, ya setiap manusia. Nah, jadi itu juga sama seperti kita yang hidup pada masa kini. Ya, jangan pernah berpikir bahwa kita itu lebih baik dari orang lain yang bukan orang Kristen. Tidak. Ya, kita semua adalah orang-orang berdosa. Ya, cuman bedanya mereka belum dibenarkan karena mereka masih atau belum percaya kepada Kristus. Ya, belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, sementara kita sudah. Ya, nah, jadi itu aplikasinya apa? Jangan menghakimi. Ya, jangan menghakimi. Ya, orang sejahat apapun, seburuk apapun dia, jangan menghakimi dia. Ya. Tapi berdoalah untuknya supaya dia mengenal kebenaran. Berdoalah supaya dia bertobat. Ya, beritakanlah Yesus kepadanya. Ya, supaya dia mengalami pengampunan dosa. Ya, jangan menghakimi siapapun. Ya, karena kita tidak lebih baik daripada orang itu. Ya, nah, kita melihat ya di masyarakat kita ya ada orang-orang yang dibully karena dia melakukan dosa ini, dosa itu. Ya, nah kita hati-hati jangan menghakimi. Ya, ingat bahwa eh, kita juga adalah orang berdosa.
Ya, hanya bedanya kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, ya, sehingga kita jangan menganggap bahwa kita ini lebih hebat ya dari orang lain atau kita itu lebih suci dari orang lain. Tidak. Ya, kesucian kita itu bergantung dari apa yang Tuhan lakukan. Yang kedua, ya sebagai kesimpulan dan aplikasi bahwa untuk penebusan dosa umat Israel, ya untuk menebus dosa mereka, ya maka darah domba harus dicurahkan, ya darah anak domba harus dicurahkan. Ya anak domba, seekor anak domba harus dibunuh. Ya demikian juga untuk penebusan dosa kita, darah anak domba Elohim yaitu Kristus harus dicurahkan. Ya itulah sebabnya mengapa Yohanes, ya Yohanes Pembaptis ketika dia melihat Yesus, ya dia berseru dan dia mengatakan, lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Lihatlah anak domba Elohim. Ya, itu salah satu gelar yang penting dari Kristus. Dia disebut sebagai anak domba. Ya, 3,5 tahun sebelum dia disalibkan. Ya, 3,5 tahun sebelum disalibkan. Waktu dia dibaptis, Yohanes sudah menyebut dia sebagai anak domba. Ya, karena memang misi utamanya adalah untuk mati di atas kayu salib. Untuk melakukan penebusan dosa. Ya. Jadi untuk penebusan dosa umat Israel, darah domba harus dicurahkan. Dan untuk penebusan dosa kita, darah anak domba Elohim, yaitu Kristus, harus dicurahkan. Apa artinya ini? Ya, artinya untuk kita adalah bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Ya, keselamatan itu adalah pemberian. Tuhan memberikan itu dengan cuma-cuma. Ya, bukan karena ya keselamatan itu barang murah, enggak. Tuhan memberikan dengan cuma-cuma, dengan free. Karena apa? Karena kita tidak mungkin bisa mengusahakannya dengan usaha kita sendiri, dengan perbuatan baik kita sendiri, dengan pengetahuan kita, dengan hikmat kita tidak bisa mengusahakan keselamatan itu. Itu diberikan dengan cuma-cuma. Ya, jadi itu bukan usaha kita. Ya, firman Tuhan mengatakan Efesus 2 ayat 8 dan 9, karena kasih karunia kamu diselamatkan. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, melalui iman kamu diselamatkan. Nah, jangan lupa bahwa iman itu pun adalah bagian dari kasih karunia. Kenapa? Karena sebetulnya kita tidak punya iman. Ya, kita tidak bisa percaya, tapi Tuhan memberikan itu dengan cuma-cuma kepada kita. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Elohim. Ya, oleh karena itu jangan kamu bermegah diri. Jangan kamu sombong. Ya, kita tidak bisa mengusahakan keselamatan kita. Jadi kita tidak boleh sombong, menganggap diri kita lebih baik, lebih penting, ya lebih tinggi dari orang lain. Tidak. Kita tidak lebih baik dari siapapun, ya kita hanya orang yang mendapatkan anugerah. Sesuatu yang sebetulnya tidak layak untuk diberikan kepada kita, tetapi Tuhan berikan itu dengan cuma-cuma. Yang ketiga, untuk pembebasan umat Israel dari perbudakan Mesir, maka darah semua anak sulung Mesir harus dikorbankan. Ada harga, saudara, untuk ya pembebasan umat Israel dari perbudakan Mesir. Ada harga yang harus dibayar, yaitu apa? Semua anak sulung mereka harus dibunuh, ya, termasuk anak sulung Firaun, bahkan anak sulung ternak, semua ya harus dikorbankan. Dan dalam konteks perjanjian baru, untuk penebusan kita dari dosa-dosa kita, maka anak sulung atau anak tunggal Elohim harus dikorbankan. Ya, itu implikasinya ya bahwa keselamatan itu tidak gratis. Ya, tidak gratis. Ya, itu siapa yang mau mengorbankan ya anaknya yang sulung? Ya, siapa yang mau melakukannya untuk keselamatan orang lain? Saya tidak mau mengorbankan anak sulung saya.
untuk keselamatan orang lain. Itu harga yang sangat mahal. Ya, tetapi Tuhan, dia melihat tidak ada jalan lain. Ya, untuk keselamatan manusia tidak ada jalan lain. Dan dia di dalam kasih-Nya yang tidak terbatas, dia datang di dalam Kristus, ya, mati di atas kayu salib, ya, supaya kita semua bisa dibebaskan dari hukuman. Ya. Jadi ingat, keselamatan kita itu sangat mahal. Kalau sebabnya Rasul Paulus mengatakan, ya, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan pernah melihat itu sebagai barang yang murahan, karena itu nggak murahan, itu sangat mahal. Ya, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, apa gunanya kamu memiliki seluruh dunia ini kalau kamu kehilangan nyawamu? Ya, Dr. Billy Graham mengatakan, jiwa manusia itu jauh lebih berharga bahkan daripada seluruh dunia ini dijadikan satu. Dia mengatakan bahwa kalau hanya ada satu saja manusia yang berdosa di planet bumi ini, bahkan untuk satu manusia itu pun Kristus akan datang dan dia akan mati bagi orang itu. Karena jiwa manusia itu sangat mahal. Karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan diri Tuhan. Jadi sangat mahal. Ya, itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan itu perumpamaan, ya, bahwa keselamatan itu atau kerajaan surga seperti orang yang dia mendapatkan mutiara, ya, dia menemukan, ya, dia melihat satu mutiara yang sangat mahal sekali, dan untuk mendapatkannya dia jual semua miliknya supaya dia bisa mendapatkan mutiara itu. Ya, keselamatan itu sangat mahal, saudara. Ya, Tuhan Yesus itu mengatakan, ya, ketika dia selesai berbicara kepada orang muda yang kaya, yang kemudian Tuhan mengatakan kepadanya, kamu harus menjual semua hartamu. Kalau kau ingin sempurna, kau ingin mendapat kerajaan surga, lalu orang muda itu pulang dengan sedih karena banyak harta. Rupanya hatinya masih diikat oleh mamon. Ya, hati-hati ya, kita jangan harta itu mengikat kita. Ya, ada orang yang dia sulit sekali percaya, dia sulit sekali untuk mengikut Tuhan oleh karena apa? Dia diikat oleh hartanya. Lalu kemudian Tuhan Yesus itu berkata kepada murid-muridnya, lebih mudah ya seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Kemudian murid-murid mereka semua kaget, lalu mereka bertanya kepada Yesus, kalau demikian siapa yang bisa diselamatkan? Gak ada dong yang bisa diselamatkan. Bagaimana unta bisa masuk ke dalam lubang jarum? Kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, ya, bagi manusia itu adalah hal yang mustahil. Bagi manusia keselamatan itu adalah hal yang mustahil. Tapi bagi Elohim, bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ya, keselamatan itu sangat mahal. Kita tidak bisa mengusahakannya dan tidak mungkin bisa mengusahakannya. Tapi juga saat yang sama, keselamatan itu tidak gratis. Ya, sekalipun kita memberikan semua harta kita, kita tidak bisa membeli keselamatan, kita tidak bisa membeli hidup kekal. Ya. Kenapa? Karena keselamatan itu nilainya setara dengan diri Tuhan sendiri. Ya, dan Kristus sudah memberikan dirinya untuk kita, ya, sehingga kita semua bisa. Ya, itulah makna Paskah untuk kita. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur, ya, karena keselamatan yang sedemikian berharga, harta yang sedemikian berharga boleh menjadi milik kita, maka bersyukurlah. Ya, walaupun ya dunia ini penuh dengan pergumulan, ya kan, penuh dengan ada banyak kesulitan, ya, tetapi bersyukurlah. Kenapa? Karena ada jaminan bagi kita di kekekalan di surga. Kita akan dimuliakan bersama dengan Kristus. Kita akan bertemu dengan Dia muka dengan muka. Kita akan menikmati kemuliaannya.
Ya, kita akan menikmati Yerusalem yang baru yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Yang tidak ada sakit penyakit, tidak ada air mata. Yang ada adalah sukacita. Ya, semua kita akan pergi ke sana oleh karena Kristus sudah menjanjikannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Paskah. Saya serahkan kepada Ibu Pendeta untuk bisa memimpin kita dalam doa. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersatu hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk hari yang mulia ini. Pada hari ini kami memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kekasih kami, Juru Selamat kami, yang Bapa berikan, Bapa karuniakan, karena sangat besar kasih Bapa kepada kami, umat manusia ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Kami mengucap syukur untuk kemenangan putramu, sehingga kami yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal dan memperoleh kemenangan di dalam kehidupan kami. Kami bisa menang atas dosa. Kami bisa menang atas kutuk maut. Kemenangan yang Tuhan kerjakan untuk kami. Terima kasih Bapa. Kami boleh Tuhan layakan menerima karunia yang luar biasa indah ini Tuhan. Tolong kami Bapa di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjalani hidup dengan menghormati Engkau Bapa. Kami boleh menjalani hidup sebagai orang-orang yang menang oleh karena Kristus. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya Bapa. Engkau telah mengaruniakan putramu. Kami adalah milik-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan selalu dirajakan di dalam kehidupan kami. Yang menjadi raja atas pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Supaya kami tidak hidup seturut dengan kehendak kami sendiri. Supaya kami tidak hidup seturut dengan perasaan dan kemauan kami sendiri. Dengan hikmat kami sendiri. Tetapi kami hidup seturut kehendak Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berhutang kepada Bapa. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Roh Kudus, pimpinlah kami senantiasa, supaya kami tidak mengikuti jalan dunia ini. Tetapi sebagai orang-orang tebusan Tuhan, kami boleh semakin mengikuti jalan Tuhan di dalam hidup kami. Semakin taat dan setia kepada Kristus. Berkatilah bangsa kami ya Bapa, para pemimpin kami. Berkatilah keluarga kami. Berkatilah pekerjaan kami Tuhan. Berkatilah hidup kami Tuhan. Biarlah kami terus boleh menjadi berkat bagi sesama kami, keluarga, masyarakat, dan menjadi berkat bagi bangsa ini. Engkau adalah terang, dan Engkau berkata, dan Engkau menjadikan kami terang dunia ini.
garam dunia ini. Biarlah kami sebagai gereja, sebagai orang percaya, kami juga boleh menjadi terang dan garam bagi bangsa dan negara kami, bagi lingkungan kami, bagi sesama kami, Tuhan. Supaya orang boleh melihat Kristus hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Lawatlah jemaat-Mu pada pagi hari ini Bapa, di dalam situasi kehidupan masing-masing. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang bergumul Tuhan hiburkan, Tuhan angkat, beri damai sejahtera dan sukacita. Yang memiliki beban doa, yang mungkin sedang bergumul dengan beban doa kehidupan di hadapan Tuhan, Bapa, seturut belas kasihan Bapa, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan, bahwa pengharapan di dalam Kristus tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan menang. Kami sudah berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akan mengakhiri dengan doa penutup dan doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala, mari kita bersemangat memuji Tuhan. Kita naikkan pujian bangkit serukan nama Yesus. Tuhan sudah bangkit, kita juga harus bangkit untuk menyerukan nama Yesus. Mari bersama-sama satukan tepuk tangan saudara. Mari bangkit bagi Tuhan kita.
Baik, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Maka sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajah-Nya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Halik semesta. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh.